Ya, selamat siang pada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke dalam acara TED Talk kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan semangat untuk menjalani aktivitas dalam masa COVID-19 saat ini. Oke, untuk TED Talk kali ini saya akan membawa topik yaitu tentang mencari manusia purba di Pulau Nusantara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Syawal dari Geologi Universitas Indonesia. Di sini saya akan sebagai presenter yang akan membawa TED Talk kali ini. Oke, sebelum kita deep dive lebih dalam tentang manusia purba, alangkah baiknya kita mengetahui hubungan antara manusia, budaya, dan lingkungannya. Oke, nah, di part 1 di sini dapat ada bagian itu hubungan antara manusia, budaya, dan lingkungannya. Nah, manusia, budaya, dan lingkungannya ini merupakan tiga kesatuan yang saling terkait jika kita ingin mendapatkan pemahaman yang utuh tentang kehidupan manusia purba. Nah, manusia berperan sebagai motor atau pelaku yang mengeksploitasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Sedangkan lingkungan sebagai wadah dan penyedia berbagai hal yang diperlukan. Nah, yang terakhir itu ada budaya itu sebagai sistem, alat, dan produksi eksploitasi lingkungan. Nah, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dan selalu berkaitan dengan alam lingkungan sekitarnya. Seperti faktor biotik itu ada tanah, udara, dan air, dan serta populasi tumbuhan-tumbuhan dan binatang. Sebagaimana diketahui bahwa dalam mempertahankan hidupnya, manusia atau sebuah komunitas cenderung memilih suatu bentang alam yang memiliki sumber daya yang melimpah yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya maupun sarana tempat tinggal permukimannya. Nah, di samping tersedianya sumber daya lingkungan, manusia sebagai komunitas sejauh mungkin akan memilih tempat lokasi tinggal yang dianggap aman dan menyenangkan. Pemilihan suatu lokasi ini pada dasarnya ditetapkan pada berbagai pertimbangan, misalnya itu kapasitas lingkungan alamnya, alasan melindungi diri, dan memusatkan para anggota kelompok pada lokasi sumber daya, atau juga untuk memperkecil biaya operasional dalam mengelola dan menyebarkan sumber daya. Oke, nah, awal munculnya si peradaban tua atau manusia purba ini di muka bumi itu diduga telah ada sejak ditemukannya bukti-bukti fosil manusia purba Homo erectus pada periode Pleistosen atau pada zaman Kuarter. Itu sekitar 2 juta tahun yang lalu sampai 11.500 juta tahun yang lalu. 11.500 tahun yang lalu. Nah, pada kala Pleistosen ini kehidupan manusia masih cenderung bergantung pada alam, yaitu dengan cara memburu dan meramu. Nah, di Indonesia, temuan budaya atau peralatan yang berasal dari kala Pleistosen pada umumnya hanya berwujud artefak. Apa sih itu artefak? Artefak itu sebagai kayak peninggalan si manusia purba. Jika kita memiliki HP yang umurnya udah 10.000 tahun lalu, itu bisa disebut artefak. Nah, sedangkan artefak yang berasal dari bahan tulang dan tanduk umumnya lebih mendominasi pada periode fase berikutnya, yaitu pada kala Holosen atau Mesolitik. Nah, selanjutnya di part kedua, bagaimana kita akan bahas bagaimana si manusia purba ini bisa berada di daerah Indonesia. Nah, mungkin pertanyaan tersebut bisa terjawab dengan model evolusi out Afrika. Mungkin pembahasannya agak cukup berat ya. Mungkin saya di sini akan menjelaskannya secara singkat, padat, dan jelas. Oke, pada awalnya itu kehidupan manusia purba di Indonesia itu meliputi kurun waktu yang sangat panjang dalam rentang jutaan tahun yang lalu. Nah, berdasarkan karakter fisik dan lapisan penuhannya, manusia purba dapat dibedakan dalam beberapa kelompok nih. Yang pertama itu kelompok yang paling tertua, yaitu ada disebut Homo erectus archaik. Ditemukan pada daerah Sangiran pada umur Pleistosen bawah yang berumur 1,8 sampai 0, juta tahun yang lalu. Nah, kelompok yang kedua setelah Homo erectus archaik, ini juga ada Homo erectus tipe klasik atau tipik yang juga ditemukan pada daerah Sangiran yang berumur pada Pleistosen tengah yang berumur antara 0,8 sampai 0,4 juta tahun yang lalu. Nah, kelompok yang terakhir itu ada Homo erectus tipe progresif ditemukan pada umur sekitar 100.000 tahun yang lalu. Nah, dan apabila temuan Homo sapiens fosil dimasukkan ke dalam kategori manusia purba, maka kelompok termuda adalah Homo wajakensis yang ditemukan di daerah Tulungagung di daerah sekitar dari umur akhir Pleistosen.
Nah, maksudnya itu model evolusi Afrika ini atau sering disebut sebagai teori pengganti atau replacement theory yang dipelopori oleh ide-ide dari Louis Leakey di tahun 1960-an memandang bahwa manusia purba atau Homo erectus berasal dari benua Afrika yang kemudian menyebar ke berbagai arah dan bermigrasi ke seluruh dunia, Eropa dan Asia. Nah, ini mungkin ada gambar bagaimana si manusia purba ini bermigrasi dari Afrika, yang awalnya Afrika berlanjut ke Eropa, lalu yang terakhir dia berlanjut ke Asia. Nah, sehingga sampai di Indonesia ini manusia purba ini ada pada kala Pleistosen itu sekitar umur 1,8 juta tahun yang lalu. Lalu model Out Afrika ini menganggap bahwa si Homo erectus tertentu di Afrika merupakan satu nenek moyang dari manusia modern. Model ini mengatakan bahwa manusia modern tersebut berevolusi dalam suatu daerah sempit di Afrika dan menggantikan populasi Homo erectus dan sapiens arkaik yang telah ada sebelumnya. Oke, uh, topik yang ketiga, part ketiga itu kita akan membahas sebagai Indonesia sebagai negara terpenting dalam pemahaman tentang evolusi manusia purba. Sebagaimana kita ketahui, kawasan Nusantara ini merupakan suatu wilayah yang sangat penting dalam penelitian manusia purba, khususnya bagi pemahaman asal-usul manusia, evolusi manusia, lingkungan, dan budayanya. Keunikan dan panjangnya rentang waktu kehidupan Homo erectus yang berlangsung pada kala Pleistosen telah membuat manusia purba di Indonesia mendapat tempat istimewa di antara temuan serupa di beberapa negara lainnya di dunia. Nah, hingga saat ini penemuan manusia purba di Indonesia telah mencapai sekitar 50 individu dari bagian Homo erectus yang mencakup masa evolusi lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Jumlah ini mewakili sekitar kurang lebih 65% dari seluruh fosil hominid yang ditemukan di Indonesia dan mencakup sekitar 50% dari populasi Homo erectus di dunia. Nah, penemuan fosil-fosil manusia purba tersebut berasal dari situs Sangiran dan situs-situs lainnya di Jawa, di Pulau Jawa. Antara lainnya itu ada di Trinil, Ngawi, Kedung Brubus, Perning, Sambung Macan, Peti Ayam, dan Ngandong. Sedangkan untuk Homo sapiens tertua berasal dari Wajak atau daerah Tulung Agung. Oke. Nah, lalu bagaimana halnya dengan temuan-temuan di luar Jawa? Apakah benar manusia purba Homo erectus pernah hidup di Flores? Mari kita ulas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh selama ini, jawabannya memang mengarah ke ada pembenaran kehadiran Homo erectus di Pulau Flores. Nah, jejak keberadaan manusia purba di wilayah ini dibuktikan melalui hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung dan bekerjasama dengan pihak Belanda serta Australia pada sekitar tahun 1990-an. Nah, dalam penelitian tersebut telah ditemukannya jejak kehidupan manusia purba yang berasal dari kala Pleistosen di Cikumasoa, yaitu pada Pulau Flores bagian tengah. Nah, ada beberapa situs terpenting seperti Matamenge, Kubatua, Goa Lesa, Kopawatu, Dozu Dalu. Nah, pada penelitian tersebut, tim penelitian menemukan beberapa himpunan artefak litik yang berasosiasi dengan fosil-fosil hewan purba. Seperti antara lain adanya stegodon, tikus besar, kura-kura raksasa, dan buaya. Nah, berdasarkan penemuannya yang berasosiasi dengan fosil stegodon, salah satu tim penelitian dari Belanda yaitu Verhoeven menduga bahwa pembuatan artefak ini yaitu berasal dari manusia purba Homo erectus yang berumur sekitar 750.000 tahun yang lalu. Oke. Nah, pertanyaan kedua, mengapa hingga saat ini sisa manusia pembuat artefaknya belum ditemukan? Nah, jika benar manusia purba dalam ratusan rentang ribu tahun yang lalu pernah mendiami wilayah ini dengan membuat peralatan nitik untuk membantu kegiatannya, tentu mereka pun meninggal di wilayah ini. Nah, jika demikian, kita harus dapat menemukan bagian yang tersisa atau terkonservasi atau terawetkan seperti tulang gigi atau bagian badan lain yang fosil. Sebagaimana sisa-sisa hewan purba yang telah memfosil baik ditemukan. Boleh saja kita beranggapan bahwa semuanya sudah hancur dimakan waktu hingga tidak ditemukannya dalam penelitian. Tetapi benarkah demikian? Nah, sebagai bahan yang sama-sama organik, mestinya sisa manusia berpeluang yang sama untuk terkonservasi dalam bentuk fosil. Sebagaimana sisa hewan atau lebih lanjut kita membayangkan populasi hewan di kala itu jauh lebih banyak dari populasi manusia. Sehingga sisa hewan baik ditemukan, sementara sisa manusia jarang banget ditemukan. Nah, asumsi ini pun cukup lemah karena dalam populasi yang lebih terbatas pun pasti terbuka kemungkinan menyisakan bagian tubuh manusia yang terfosilkan. Jika demikian hal,
Jika demikian halnya, mungkinkah penelitian-penelitian yang dilakukan di cekungan Soa ini dapat menemukan jejak fosil manusia pendukungnya, dan bagaimana caranya? Nah, penemuan sisa manusia sekecil apapun di wilayah cekungan ini akan memiliki arti yang sangat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus meyakinkan kita akan keberadaan manusia purba di Flores. Cekungan soal sangat penting ketika berbicara tentang kehidupan manusia purba dengan segala keunggulan yang dimiliki, kondisi dan evolusi lingkungan yang mendukung kehidupannya, serta proses adaptasi lingkungan yang menentukan lifestyle, perilaku, dan budaya pada umumnya. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas lebih ke jejak-jejak penemuan artefak manusia purba. Seperti apa yang telah diutarakan pada materi kali ini, jejak temuan manusia purba di Flores Tionghoa hanya berupa tinggalan budayanya, yaitu berupa litik dan sisa-sisa fauna seperti fosil tegodon, buaya, kuda-kuda, dan tikus besar. Sedangkan sisa-sisa manusianya sampai sekarang belum pernah ditemukan. Oke, nah ini mungkin ada beberapa gambar dari hasil penelitian di Flores, yaitu pada gambar yang satu itu bukan fragmen fosil stegodon dari hasil penelitian di Cekungan Soa. Nah, gambar kedua di sini ada sebuah temuan gigi geraham molar stegodon yang ditemukan secara in situ atau terbentuk di daerah situ di situs Kobatua. Nah, untuk tahap terakhir kesimpulan dari TED Talk kali ini yaitu walaupun belum menemukannya sisa manusianya, namun penemuan himpunan artefak dan fosil fauna di berbagai situs di Cikosoa sudah diperkuat dengan data pertanggalan absolut radiometri sehingga dapat diketahui umumnya secara pasti. Temuan artefak-artefak litik tersebut diduga sebagai peralatan atau produk budaya dari Homo erectus yang mempunyai tarik antara 1,02 juta sampai 760.000 tahun yang lalu. Selain itu, jejak keberadaan manusia purba di Flores juga diperkuat dengan temuannya sisa rangka manusia di situs Liang Bua. Penemuan rangka manusia kerdil Homo florensis di situs Liang Bua mempunyai arti yang sangat penting bagi perjalanan evolusi manusia purba di Indonesia. Karena selama ini belum pernah ditemukannya jenis Homo sapiens arkaik yang mempunyai karakter kombinasi antara Homo erectus dan Homo sapiens di seluruh kepulauan Nusantara. Liang Bua sangat mungkin merupakan salah satu jalur penting migrasi manusia dari arah barat ke timur selama periode akhir kala Pleistosen. Pada periode ini sekitar 36.000 sampai 18.000 tahun lalu, kehidupan Homo erectus telah digantikan oleh Homo sapiens. Oke, sekian TikTok dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.